Oh iya benar. Jadi break resistance. Jadi EMA itu lebih ke arah lebih ke arah Konfirmasi. big picture aja. Oh, oke. Petanya tuh kayak gini, peta itu mau naik atau petanya mau turun atau peta itu sideways. Oke. Iya, tapi menarik sih. Iya, benar-benar. Dua ini sebenarnya waktu Petro itu aku udah beli waktu itu di bawah. Cuma waktu ada berita terus keluar, terus habis itu dikoreksi, ya itu aku sempat jualan atau profit taking. Tapi lagi nunggu untuk kepastiannya karena memang banyak yang bilang tunggu aja karena itu berita take overnya itu atau diakuisisi di harga bawah. Jadi kita sambil nunggu. Kalau mau trading kelihatannya bisa-bisa aja. Cuma kalau misalnya mau cari duit yang lebih gede, mesti agak. Itu banyak. Iya, pantau terus ini, pantau ketat sih. Oke, terus tadi ada yang nanya juga nih Rio, yang sangat menarik mengenai Dewa. Karena Dewa juga kemarin ada surprise kan yang tiba-tiba dia turun dalam. Tapi waktu turun dalam itu aku malah suka karena aku percaya ini yang bayarnya itu bukan orang sembarangan ya, dengan duit hampir 1 T ini pasti kan big buyer yang kita percaya sering menjalin kerjasama lah dengan grup ini. Nah tapi ini abis naik-naik terus dia turun kayak di bawah garis MA lagi nih. Nah apakah ini masih menarik? Ini kalau peta masih positif sih. Jadi balik lagi bahwa MA itu di atas dari bawah bukan sebuah trading plan. Jadi MA itu cuma lebih ke gambaran ya. Big picture itu ini Dewa ini uptrend. Kenapa Dewa uptrend? Karena dia MA 50 di atas 100, di atas 200 ini tuh rapi uptrend. Ya? Ini rapi. Jadi nggak ada masalah. Jadi maksudnya tidak diragukan bahwa Dewa ini dalam fase tren naik. Jadi pada dasarnya masih oke. Tapi memang dengan penurunan kemarin ini belum kebentuk support yang baru signifikan gitu sih ya. Belum kebaca. Jadi biasanya kalau fraktal itu kita butuh kayak gini. Ada 1 candle, ada 2 candle, ada 3 candle, misalnya ada 4 candle seperti ini. Nah, dia sendirian aja. Dia jadi kalau dia itu sendirian di bawah, nah ini gampang banget nih Ci, ini supportnya gitu loh Ci, di sini. Nah Dewa ini belum ada. Dewa ini belum ada. Jadi menurut saya sih sehari 2 hari ke depan, mungkin minggu depan tuh kita bisa sebenarnya jadi semoga dia konsolidasi dulu deh. Dengan konsolidasi bentuk ini yang sendirian, kita jadi lebih firm. Udah pokoknya stop lossnya di situ gitu. Supportnya di situ. Tapi secara tren tidak dipungkiri dia dalam tren naik. Gitu. Iya, waktu yang turun dalam itu aku sempat masuk, tapi karena kemarin naik, terus aku pikir udahlah profit taking dulu sebagian. Jadi kalau sampai dia terjadi goncangan, memang grup ini kan kadang-kadang ini ya istilahnya volatilitas kan lumayan. Jadi pas turun tuh kita punya pelor untuk buy lagi di bawah. Jadi jual setengah sih kemarin itu. Oke, terus nih ada lagi yang menarik juga nih, Medco nih Rio, karena Medco udah naik tinggi banget, terus tahu-tahu turun ngikut harga oil. Apakah ini udah saatnya dia rebound? Karena memang ada mau pembagian dividen interim 15 perak. Oke, jadi saya rasa kalau untuk Medco ini arahnya sudah nggak trending lagi sih, tapi sideways. Jadi gini, ini kan EMA 50-nya. Iya. Lalu ini EMA 100-nya, ini EMA 200-nya. Maka EMA ini kalau kita gabungin, dia menjadi range-nya kan gini sih ya. Rectangle, iya. Nah, mau nggak mau, ini jadi Medco waktunya rebound nggak? Terlihat yes, karena dia ada di EMA 200. Dia waktu rebound. Tapi kalau bicara apakah dia akan bullish atau rally, enggak. Belum. Jadi dia lebih bermain di range lebar 1150, atas itu 1430 ini sih. Ini bermain dalam range lebar ini aja. Jadi untuk nge-swing di Medco rasanya akan jadi menarik dengan kondisi sekarang. Iya paham sih. Paham. Karena kan dia sempat yang uptrend gitu kan, terus habis itu turun.
Jadi ya mungkin pokoknya udah nggak jadi uptrend deh. Nggak jadi uptrend, tapi sideways dengan range lebar. Jadi tetap secara range ya cukup lebar juga sih, 25%. Iya. Mungkin buat yang trading, swing itu cukup menarik beli di area support yang dekat garis MA itu ya. Nanti jualnya di MA 50 itu ya, hijau ya. Oke. Iya, ini lagi di support, ini resist ya. Oke. Yes. Ini juga ada yang nanya Wins. Nah, Wins juga sebenarnya cukup menarik pergerakannya. Wins itu sempat lumayan bagus. Kan Rio juga sempat suka ya. Terus tiba-tiba satu hari ada yang kelihatannya ada panic selling, entah itu panic selling atau kena for sale atau nggak tahu nih. Dia jualan tuh dia nggak peduli, ada berapapun ditimpa, besok ada bid lagi ditimpa lagi, kayak orang lagi cuci gudang gitu loh. Nah untuk beberapa saham mungkin kayak TPMA itu udah mulai rebound, TPMA nih. Tapi Wins itu kelihatannya berat banget untuk bangkit kembali loh. Nah TPMA juga sama, sempat digebukin. Oh, ini hari yang sama nih. Iya, hari yang sama. Memang hari itu kelihatannya ada berita politik yang kurang positif atau apa gitu. Market memang agak kayak panik, tapi terutama barang-barang second liner atau third liner yang gebukannya lumayan dalam. Tapi ada beberapa saham yang bisa membangkit, bisa balik lagi ke atas. Ada juga beberapa saham tetap terkapar gitu kan. Iya, kalau TPMA sih masih bagus loh. Masih rapi. Iya. Wins aja yang dia dia ambles dari sini. Tapi kalau melihat kondisi kayak gini, sebenarnya ini support yang cukup kuat sih. Oh enggak, kalau kembahnya support tuh di sini, tapi jauh banget. Iya, 300 apa. Jadi kalau di sini kita bisa melihat ini kan ada titik-titik pivot ya. Ini satu, lalu ada di sini. Jadi ini tuh bisa jadi sebuah range. Jadi ini sebenarnya barengan sama MA 200. Jadi sebenarnya Wins ini secara tren, secara penurunan udah relatif di bottom karena dia udah mirip. Benar. Nah, tapi balik lagi akhirnya mungkin ekspektasi kita akan nggak bisa uptrend lagi nih Ci, karena dengan posisi harga yang berada di antara MA, maka sebenarnya Wins ini jadi kayak Medco. Bahwa dia sudah memasuki range pergerakan sideways, tapi secara range ini juga lebih gede lagi dari Medco ya. Iya, lebih 38%. Iya. Mungkin boleh pantau kali ya. Ini kelihatan udah mulai sideways. Trading range. Iya. Cuman aku nggak tahu itu turunnya karena distribusi atau karena emang ada yang panik aja, jadi ya turun dengan volume yang cukup besar selama 2 hari 3 hari sih ya itu kemarinnya. Cuman ini kelihatannya. Tapi kalau melihat kayak gini, ada Wins lalu ada TPMA ya. Jadi sebenarnya kalau melihat kondisi ini Ci, kalau kita balik ke TPMA ya, artinya kalau TPMA pas lihat anjlok dia kan balik ke atas. Artinya sebenarnya story behind itu adalah pembelinya masih ada. Iya, kalau menurut aku sih, aku ngelihatnya lebih kayak TPMA nih ada yang jagain. Kalau Wins ini kelihatan mungkin ya, ini market doang. Jadi kalau market istilahnya udah distribusi, udah sell, udah nggak ada yang nahan, nggak ada yang jagain, ya udah dia tinggal tunggu mekanisme pasar sambil nunggu nanti kalau ada yang masuk, ada big buyer masuk lagi kayaknya sih begitu. Emang kalau pasar yang sekarang kan marketnya beritanya kan berubah cepat sekali ya, entar dari regional, entar politiknya kita juga lagi panas gitu kan, jadi kita pun megang saham tuh kayak nggak nyaman gitu karena berita-berita yang banyak berita yang jeleknya gitu loh. Nah Pak, kalau misalnya iya kalau misalnya yang saham bagus sih ya bukan saham, kalau blue chip sih ya turun nanti murah, mungkin ada fund beli, ada asing tertarik, valuasi udah murah. Nah kalau saham-saham second liner, third liner kalau turun terus nggak ada berita lagi, beritanya marketnya masih kayak begini, ini takutnya lama lo nungguin buyer masuk lagi loh. Mungkin kata orang beli yang ada penunggunya kali. Penunggu. Ada penunggunya, jadi kayak
lebih ya kayak gini. Tapi kan itu yes, bisa jadi logiknya itu bahwa kalau di WITS mungkin mereka lagi pending, sesuatu ini pending. Tapi kalau di TPMA dengan dia balik ke atas, jadi sebenarnya mereka masih standby. Iya. Tapi baik lagi kita nggak tahu apakah dengan standby mereka akan sesuai dengan ekspektasi awal atau enggak. Tapi pada dasarnya at least itu saham ada yang standby. Iya, terus si TPMA masih mau dividen loh, 30 perak. Lumayan banget kan pasarnya kayak gini, cuan 30 perak interim dividen. Ya kan? Iya, tanggal 14 dia kumdet. Lumayan sih, oke sih. Terus ada lagi nih yang menarik nih, nggak tahu Rio udah lihat belum? Maha itu kemarin sempet naik banyak, terus dia turun. Aku rasa diturun di hari yang sama yang kemarin Wins TPMA digebukin, kayaknya hari yang sama digebukin. Tapi ini setelah sideways dia mulai bangkit nih. Aku nggak inget bener nggak tuh dia turun di hari yang TPMA. Kalau TPMA tadi Oktober. Oh iya loh sama. Iya kan, nah hari itu market memang parah banget. 26, oh enggak, dia beda. Sehari setelahnya. Oh, sehari. Oh, oke. Nah, ini nggak tahu deh, kemarin kan naik ada lumayan ya, langsung naiknya cukup lumayan. Menurut Rio ini udah cukup menarik untuk diakumulasi atau gimana? Kalau saya lihat sekarang masih fase sideways sih, masih sideways. Dia udah breakout sih, udah sinyal yang positif sih. Tapi kalau saya lebih akan condong untuk menunggu dia kebentuk kayak gini lagi, kayak ini kalau bicara fractal, dia ngebentuk yang low baru dan high baru seperti ini udah kebentuk, ini lebih meyakinkan untuk breakout dan buy and hold. Oh, oke. Sekarang ini masih sideways, jadi kalau teman-teman lihat analisa teknikal klasiknya, pada dasarnya ini kayaknya belum ditembus juga nih. Nah, oh iya. Nah, pas kan? Nih gambar ini. Iya benar. Itu 226 ya? Mungkin expect di 226, tapi balik lagi seberapa dia bisa ngebentuk ini dulu. Tapi so far cukup positif sih, karena ini udah di atas, ini udah di MA 250 lagi kan, udah mulai. Iya. Mulai PRPT. Nah kalau Maha nggak tahu ya, ini benar apa enggak. Sekali lagi disclaimer, ini rumor. Katanya rumor ada potensi di acquire juga sama Bayan. Aku nggak tahu sih bener apa enggak. Aku lagi cari-cari kayak make sense apa enggak, terus bener apa enggak. Ya nggak tahu. Kita coba aja pantau, karena nih saham juga kadang-kadang pergerakannya agak spektakuler. Lihat aja kalau lagi naik tuh bisa dalam sehari kan, kenceng. Tuh itu barnya gede-gede semua kalau dia lagi hijau. Tipikalnya begitu. Candlenya lumayan hijau. Cuman aku lagi lupa nih apa ada hubungannya apa enggak. Tapi kayaknya aku pernah baca sih, Maha ada kerjasama sama Bayan. Ya nggak tahu sih bener apa enggak. Kita tunggu aja, namanya rumor. Secara bentuk. Secara bentuk sih potensial sih. Dan biasanya kalau ada story seperti itu dan secara chart udah gerak duluan, nah ini kan kita bicara di 226 something ini sih ya. Iya. Jadi saya berharap sih dia ngebentuk high dan low baru dulu nih, minor di sana. Jadi masuk tuh pasti akan lebih mantap. Cuma secara bentuk yang ada, sebenarnya tendensi Maha itu lebih ke arah positif daripada negatif secara teknikal. Oke. Iya sih. Benar kan? Maha. Iya. Ya coba aja kita lihat, karena waktu Petro juga waktu itu rumor taunya kejadian, walaupun nggak dalam waktu cepet nih. Kadang-kadang market itu sahamnya atau teknikalnya rally dulu baru news itu kan belakangan baru keluar kan. Iya. Oke. Ya ini menarik. Terus nih aku coba jawab beberapa pertanyaan di sini.
tadi waktu bahas cuan dan Barito sempat bahas waktu volume tinggi tapi harganya kok turun atau malah nggak naik. Dan dibahas kalau volume tinggi tapi ada distribusi atau kepentingan seperti cuan. Apakah seperti itu bisa lihat di technical? Bisa kan tadi kelihatan dari grafik. Jadi gini. Jadi kalau bicara tadi apa ya? Cuan. Jadi poinnya itu kita nggak bisa tahu ini lagi distribusi atau akumulasi. Sebenarnya poin terpenting itu adalah itu. Jadi contohnya pas lagi di kotak gini ya, lagi di sini. Ini kita sama sekali kita nggak pernah bisa tahu ini lagi akumulasi distribusi karena mau tanya siapa. Iya. Mau pakai kode pindah-pindah barang kok, kan nggak ada esensinya gitu sih ya. Benar. Itu pindah-pindah barang. Jadi sebenarnya poin kita perlu tahu di sini adalah ketika sideways siapa yang jual. Nggak akan ada yang tahu karena nyari kode broker juga pindah-pindah barang juga. Iya kan benar. Siapa yang beli nyari kode broker juga nggak ada yang tahu. Tapi konsep dibalik itu adalah kalau ada pihak yang ngumpulin terus, pasti uangnya akan makin lama habis. Benar. Itu kan poin terpenting. Jadi gambar itu gitu. Jadi kalau ada pihak yang ngumpulin terus, pasti makin ke kanan, uangnya makin habis. Ini kita warnain biru. Tapi di sisi lain, kan ada yang jualan. Iya. Nah, entah jumlah banyak atau entah kelompok banyak, entah retail atau entah institusi atau apapun itu, balik lagi, barang yang mau dijual makin lama kan makin habis juga. Iya. Nah, jadi sampai titik ada yang habis, kita nggak akan secara teknikal kita tidak akan pernah tahu akumulasi distribusi. Kalau secara pure price analysis gitu. Tapi logikanya adalah kalau dia setelah konsolidasi dia break resist, artinya cuma satu sih. Yang jual udah nggak ada. Oke. Udah minim. Yang beli uangnya masih banyak. Yang beli uangnya masih banyak, mau nggak mau harus makan atas. Karena udah nggak dijual. Yang tadinya dia nyaman, beli udah turun aja, antri aja pasti ada yang jualan, Nah, ini sekarang dan kondisi sekarang dia udah nggak menghadapi hal tersebut. Jadi mau nggak mau harga naik gitu. Jadi pada dasarnya bicara mengenai akumulasi distribusi apakah bisa ketahuan? Pada dasarnya nggak akan bisa ketahuan. Kalau bagi saya bukan penganut kode broker, jadi karena ya kita tahu lah, misalnya kalau kayak nasabah besar institusi gitu kan nggak akan peduli dengan itu, dia bisa masuk melalui A, keluar melalui Z, kan misalkan kayak gitu. Jadi pada dasarnya endingnya itu hanya ketahuan ketika dia break resist atau break support, dan itu harus konsolidasi. Kalau tidak ada konsolidasi, kita nggak tahu sebenarnya di situ. Habis konsolidasi panjang, jadi kalau misalnya dia break ke atas dengan volume seperti tadi dan candlenya ditutup hijau, berarti kita boleh average up atau spekulasi buy more gitu ya. Kalau ternyata itu false atau ternyata itu tipu-tipu, terus besokannya digebuk lagi, kita langsung disipin cut loss aja gitu ya. Yes, jadi kita at least setiap kita mau beli saham, kita udah tahu batas bawahnya di berapa di sini. Oke, ini titik worst case saya. Tapi kalau kita mau beli, intinya selama dia break resisten konsolidasi itu oke, gitu sih. Jadi nanti jarak antara breakout dengan support ini resiko. Entry ini di sini. Nah, biasanya saya senangnya tuh pakai fraktal. Jadi breakoutnya tuh bukan di sini, sih. Tapi breakoutnya di sini. Ini kalau fraktal tuh paling gampang pakai gambar ya. Jadi kalau secara gambar, maka breakout itu adalah ketika harga saham dengan setup yang memang udah positif ya, tembus garis biru ini. Di sini. Ini setupnya gitu. Jadi break resist ini kita bisa istilahnya kita memungkinkan untuk nyolong start lebih awal sebelum kebanyakan trader breakout ikutan. Itu kayak Bollinger gitu ya? Enggak, ini yang garis biru ini, Ci. Yang ini. Yang ini. Kalau Bollinger, ini sebenarnya kita bukan dimaksudkan Bollinger sih, tapi ini kita dimasukkan itu adalah gray area, normal area. Jadi kalau harga saham keluar dari range, ini tuh
koreksi. Gitu. Benar. Kalau harga saham turun ke bawah, ketemu swing low, ini kan swing low sih ya, yang titik-titik itu, jadi pakai level buy and weakness aja untuk trading. Nah, keluar gray area, lalu ketemu swing low, ini buy and weakness. Nah, jadi, tapi kalau mau trend following, kita pakai yang breakout itu yang biru solid. Oh, oke. Biru solid. Jadi ini titik pertama beli itu jadi di 2950, bukan ketika tembus 3440. Ini jauh sih. Ini jadi cukup. Iya. Kayak gitu. Oh ya. Jadi that's why. Sebenarnya, jadi kalau udah pakai moving average, paling enak tuh di-combine sama fraktal tadi. Sama fraktal. Karena fraktal itu exactly level beli, level stop loss itu udah semua. Udah di situ dan sahamnya yang kasih tahu sebenarnya. Sahamnya kasih tahu. Karena fraktal itu kan nempel candle sih. Nempel candle high-nya dan low-nya. Jadi breakout level dan stop loss level tuh kita nggak mikir-mikir, kita nggak kalkulasi, pokoknya ngelihat itu grafik, udah pasti itu dia. Dan tinggal probabilitas, nggak mungkin 100%. Oke, iya benar-benar. Iya, teman-teman kalau buat yang tadi tuh khusus yang galeri saham aja ya Rio ya. Jadi iya. Jadi gini, jadi ini analisa teknikal ini tuh kita kita buat secara visual agar kitanya di galeri sahamnya gampang ngelihatnya gitu loh. Jadi kalau kita ada tim baru, ada intern, ada segala macam, itu tuh pokoknya udah gini aja deh pokoknya gitu loh. Jadi biar nggak capek-capek analisa. Tapi pada dasarnya apa yang saya share di sini teman-teman juga bisa ikutin gitu, nggak yang saklek gitu aja. Oke. Ini tuh di Profit Trader Club ini. Iya, ini khusus yang buat join Profit Trader baru dapat indikator ini. Kalau yang umum biasanya nggak dapet ya. Jadi memang dia ada range-nya, ada kelas, ada buat join membership-nya ada beberapa kelas. Tapi aku bilang sih boleh banget join galeri saham ini, lumayan ngebantu kita deh. Mau yang udah lama maupun baru ini kebantu banget. Terus ini ada yang nanya, bagaimana memprediksi posisi smart money? Emang bisa apakah cat doang? Sebenarnya smart money itu balik lagi ya, kayak di awal semua itu dimulai dari konsolidasi. Oke. Pokoknya di sana. Jadi saya kan juga sempat di institutional stock brokerage dari tahun 2009 sampai 2016 gitu kan. Dan saya punya posisi yang cukup unik di mana nasabah institusi itu nggak terlalu peduli dengan teknikal. Mereka lebih peduli dengan fundamental story, corporate action dan segala macam kan di situ. Tapi saya menguasainya itu teknikal. Nah akhirnya kita semi uji coba gitu loh, semi uji coba bahwa apa? Ada emiten yang teknikalnya bagus, tapi story-nya nggak ada. Naik nggak dia? Naik juga kok, gitu loh. Selama marketnya normal. Nah, tapi ada juga institusi yang kita nggak institusi, kita bicara dana besar yang akumulasi. Apakah harga naik? Nggak naik juga. Itu somehow menarik di sana. Bahkan kita pernah mengalami ini nasabah buset. Kita rekomendasi beli di saham. Tahunya jualan terus. Hari Senin kita rekomend beli karena teknikalnya itu mau cup and handle waktu itu. Indofood. 3.200 waktu itu. Beli kalau udah stay di 3.200 beli. Tahunya dia jualan. Sehari jualan 50M. Wah, gagal nih. Besoknya 60M. Wah, gagal ini. Rabu, Kamis, Jumat 50, 60. Ya udahlah, selesailah gitu kan. Tapi masalahnya dia berhasil menjual di harga yang tidak rendah. Dia menjual di handle-nya cup and handle. Jadi yang mereka jual tiap hari total bisa sampai 300 dalam seminggu itu nggak membuat candle-nya turun sih.